Sudah 2 menit berlalu, tapi pejabat-pejabat tidak kunjung keluar. 3 menit lagi, kalau memang pejabat tidak mau menemui kita, tidak mau memenuhi tuntutan kita dobrak bersama-sama. Diskusikan namanya menemui kita, kawan-kawan. Revolusi, 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 revolusi. Kawan-kawan sekalian, kita sudah melihat api di depan kita sudah mati. Tapi apakah semangat kita mati, kawan-kawan? Apakah semangat kita mati, kawan-kawan? Silakan para pejabat pemerintahan. Api kita sudah mati, maka seharusnya jenengan-jenengan yang berada di depan gedung ini mau menemui masa aksi. Sepakat atau tidak, kawan-kawan? Silakan para masa aksi bisa sedikit merapat ke depan. Ingat, kita di sini tidak anarkis, kawan-kawan sekalian. Kita ingin menyampaikan apa yang kemudian menjadi poin-poin yang mau kita sampaikan. Tahan dulu, kawan-kawan. Kawan, tahan. Ingat, kawan-kawan sekalian, tetap kondusif. Kita di sini tidak ada anarkis. Sedikit mundur, kawan-kawan. Sembari kita menunggu, kita nyalakan api semangat kita. Revolusi, revolusi, revolusi. Sembari kita menunggu, kita panaskan kembali, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup korban. Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita di sini adalah representasi dari mahasiswa yang tidak diam ketika kebijakan semena-mena dijalankan oleh pemerintah. Kawan-kawan, kita di sini hadir mengatasnamakan aliansi Malang Bergerak, di mana ini mengidentifikasikan bahwa Malang tidak diam. Malang tidak diam saja terhadap beberapa kebijakan yang dinilai menciderai rakyat kita sekalian. Baik, kawan-kawan, kita sedikit maju. Jangan ada lempar-lempar, kawan-kawan. Tetap kondusif. Ingat apa yang kemudian menjadi poin yang kita sampaikan. Ingat, satu komando di dalam Mokom, kawan-kawan. satu suara, teman-teman. Waktu tinggal 1 menit. Ayo, kita sudah tunggu para pejabat masih diam. Kita tertindas, kita masih diam. Maka daripada itu, rakyat katakan di kota Malang ini kami akan lawan. Hati-hati, hati-hati provokasi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan, sesuai hasil teklat kita menginginkan semua fraksi datang ke sini. Sepakat, kawan-kawan? Jangan mau kalau hanya 1, 2, 3 fraksi. Sepakat, kawan-kawan? Ayo, mana yang katanya wakil-wakil kita? Ayo keluar, Bapak Ibu. Keluar. Hei, keluar.
Iya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Untuk Perubahan. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, dan ini masih terkait ya demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman kita, pihak para mahasiswa yang mereka saat ini sedang berupaya untuk ya mengembalikan kebijakan ke pemerintah ke jalan yang benar, karena ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka kritik keras atau yang mereka protes keras dalam hal ini ya, karena mereka menyoroti atau menilai ya hampir ya semua kebijakan pemerintah saat ini ya sudah lagi hanya untuk memberikan beban hidup bagi masyarakat dan tidak lagi ada keberpihakan kepada masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, kita melihat bahwa tentu demokrasi atau quality time, quality justice ya, maaf teman-teman ya, hanya dapat terwujud apabila rakyat cerdas yang mulai berani mempertanyakan ya berbagai bentuk manipulasi ya penguasa dalam praktik berpolitik. Kalau tidak ada quality justice dalam hal ini, maka tidak akan terwujud ya untuk apa yang kita inginkan di bangsa kita ini. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang teman-teman ya di mana-mana ada demo ya, karena selalu masyarakat mempertanyakan ya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, kepemerintahannya Pak Prabowo. Dan ketika hal itu dilakukan oleh beberapa kampus mahasiswa maksudnya, dan tentu mereka menganggap hal itu sebagai bukan sebagai pengkritik teman-teman ya. Kalau misalnya pemerintah ya mereka menganggap bahwa para demo ini, mahasiswa ini sebagai pengkritis, itu adalah bentuk supaya ya negara kita ini segera diperbaiki ya, yang tadinya sudah bengkok-bengkok ya, supaya pemerintah segera meluruskan ya, supaya jangan ya sampai negara ini ya keburu masuk ke dalam jurang dan di dalam kehancuran. Jadi itu gunanya pihak masyarakat Indonesia atau pihak kampus ya untuk mengingatkan kembali supaya ada ya koreksi-koreksi ya pihak pemerintah, mana ya kebijakan-kebijakan yang hampir tidak lagi berpihak kepada masyarakat, segera ya hal itu diperbaiki dan diluruskan dan dibenari ya, maunya masyarakat seperti apa. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa kekuasaan atau kekuatan atau kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah ya, maka pemerintah itu harus mengikuti apa yang sebenarnya supaya ada perubahan-perubahan demi menuju kebaikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Pemerintah harus memikirkan bagaimana nasib masyarakat di bawah ya, apakah ya masyarakat kemampuan ya secara finansial, materi atau ekonomi saat ini benar-benar sudah terpuruk teman-teman, dan itu yang harus dibenahi oleh pihak pemerintah supaya bagaimana ada pemulihan ekonomi masyarakat, bagaimana ada peningkatan, ada kemajuan terkait ya ekonomi masyarakat Indonesia, bukan justru ditambah beban lagi. Sudah BBM naik, sudah pajaknya naik, dan ditambah lagi dolarnya naik ya, lengkap sudah. Siapa rakyat yang tidak marah kepada pemerintahnya kalau pemerintahnya ya bekerjanya seperti ini? Semua itu mereka melakukan hanya demi kepentingan politik mereka teman-teman ya, sudah tidak lagi memiliki hati nurani ya untuk memikirkan ya bagaimana kehidupan anak-anak bangsa ini ya. Mereka tanpa memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat ya berapa tahun ke depan atau mulai dari tahun ini, tetapi karena mereka adalah berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang orang penguasa, siapa yang orang yang paling tertinggi, dan mereka harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan mengumpulkan kekayaan mereka supaya itu menjadi persiapan mereka lagi nanti di periode-periode berikutnya bila tiba sudah masuk untuk memilih atau di pilpres berikutnya. Dan itu kita tahu bahwa semua adalah gerakan politik, semua adalah masuk dalam kepentingan politik mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa asal tidak anarkis saja ya, setiap hari demo pun boleh ya, tapi kalau anarkis ya jangan ya, kalau bisa hilangkan semua hal-hal anarkis teman-teman ya.
Ya tiap hari boleh demo, tapi kalau anarkis bisa hilang tak berbekas. Ya hati-hati ya adik-adik mahasiswa, jangan sampai menjadi tumbal dari demokrasi ini. Ya kita menyampaikan aspirasi kita itu boleh. Ya kita menyampaikan tuntutan-tuntutan kita. Kita sebagai masyarakat atau mahasiswa mengoreksi kebijakan pemerintah, itu semua boleh. Kita juga berpendapat untuk mengkritik pemerintah, itu sangat boleh dan sah. Tapi kita harus dengan menyampaikannya dengan hal-hal yang baik, dengan tanpa harus anarkis kalau demo, atau tanpa memaki-maki juga. Ya harusnya kita menyampaikan dalam hal yang sedang tenang ya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita lihat bahwa adik-adik mahasiswa Trisakti dan Esa unggul ya, semoga perjuangannya ya kalian mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Tentang demonstrasi, dengar suara Trisakti, semoga kebaikan bagi semua pihak. Rakyat tidak ikutan ya, jangan mengatasnamakan rakyat. Sangat ya kita lihat bahwa pulang-pulang kata emangnya sampak aja mesti dicuciin sama emaknya, bantuin orang tua bekerja agar tidak melahirkan pengangguran abadi. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya, banyak masyarakat yang turun ya untuk mengkritik atau memprotes ya, atau juga mengoreksi lebih tepatnya ya beberapa kebijakan-kebijakan pihak pemerintah ini. Ya, kita lihat bahwa turunkan Prabowo, naikkan Gibran ya, ibarat kalian pakai sepatu pulang pakai selo juga, dan itu bukan itu maksudnya teman-teman ya. Tentunya kalau mau diturunkan harus turunkan dua-duanya. Kalau mau direformasi harus direformasi besar-besaran, reformasi semuanya, jangan reformasi sebelah ya. Merusak negeri adalah ya DPR, MPR dan DPD, karena mereka ya pembiaran anggaran jadi seperti ini, dan mereka paling boros anggaran, gaji dan lain-lain. Tapi jangan lupa, perusak sesungguhnya adalah masyarakat yang memilih mereka karena uang. Sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Ya, untuk mahasiswa dan rakyat Indonesia yang kritis program-program pemerintah, ya sekarang kita harus bersatu ya. Ayo bantu dan ikut berpartisipasi ya dalam demo mahasiswa untuk memperjuangkan rakyat melawan kezaliman dan melawan rezim-rezim ini. Kita lihat bahwa kini rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa kekuasaan yang paling menentukan ke mana arah negeri ini adalah di tangan rakyat. Kalau dulu salah karena selalu diam dan diam, kini waktunya masyarakat bersatu untuk bersuara. Dan kita melihat bahwa demokrasi sudah mati ya. Para wakil rakyat jangan hanya menjadi penonton. Suara kami di tangan kalian. Mana hati nurani para pihak perwakilan rakyat ini? Ya, semangat para pejuang rakyat Indonesia, mahasiswa perempuan, buruh ojo dan emak-emak ya. Dan juga jaga diri kalian, jangan sampai dalam ketidak baik-baik saja. Ya, ilmu pun jadi tak berarti kalau pemimpinnya bobrok. Yang diangkat ya bukan lagi orang-orang pintar, tapi orang-orang titipan partai. Makanya mahasiswa berdemo bukan pelajar. Sampai di sini semua kita paham ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.